Selamat sore Bu Almet. Selamat sore Bu Kepala Sekolah Publik. Gimana kabarnya? Masih di sekolah atau? Iya, Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita ke percakapan inti, gimana perasaannya Bu Almet di hari kedua tahun pelajaran baru ini? Iya Bu KS, sebenarnya jujur saya suka ya ada murid baru yang hadir di sekolah kita. Anaknya lucu-lucu, masih imut-imut cilik-cilik, kemudian mereka juga masih tadi menjalani proses MPLS selama 2 hari di kemarin. Nah, tetapi di balik rasa bahagia saya mendapatkan siswa baru, ada jadi membuat saya berpikir tentang apa yang harus saya lakukan terhadap mereka di pembelajaran saya selanjutnya, Bu Atia. Jadi ada hal yang perlu kita bahas ya dalam percakapan ini. Kita akan membahas tentang mungkin tantangan atau kesulitan apa yang Bu Almet hadapi pada saat menjalankan peran sebagai guru di hari kedua ini di tahun pelajaran. Kira-kira tujuan kita yang paling apa sekarang yang akan kita percakapkan, Bu? Tujuan saya mengadakan coaching dengan panjenengan ini, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk saya tuh dapat memetakan bagaimana saya bisa memetakan kesiapan belajar murid saya, terutama kelas 1 yang baru masuk ini, Bu. Karena terus terang, karena kesiapan, minat, dan lain-lainnya mereka saya belum paham sekali. Jadi ini makanya saya ingin mengadakan coaching dengan panjenengan. Tujuannya ini adalah untuk saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya dengan memetakan kesiapan belajar mereka, Bu Atia. Menurut Bu Almet, dengan kita belajar untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik kita, tujuan utamanya apa, Bu, menurut Ibu? Mengapa kita harus mengetahui kesiapan belajar siswa? Ya, saya menginginkan apabila saya sudah bisa memetakan dengan baik kesiapan belajar siswa saya, maka saya bisa meningkatkan capaian pembelajaran materi yang saya ajarkan. Jadi di minggu depan itu saya mempunyai tujuan agar capaian pembelajaran saya itu bisa berhasil dengan baik, dengan cara saya bisa memetakan kesiapan belajar siswa baru kelas 1 di tahun ajaran baru ini, Bu. Iya, bagus sekali Bu Almet. Jadi tujuan kita sebagai guru memang ingin anak didik kita untuk mencapai kompetensi yang sesuai dengan apa minat mereka, sesuai bakat mereka. Nah, menurut Bu Almet lagi, ukuran keberhasilan kita dalam menyiapkan belajar peserta didik kita itu apa? Ukuran keberhasilan kita melihat peserta didik kita kemudian mengalami perubahan seperti apa? Oke. Harapan saya bahwa nanti di pembelajaran saya itu semua siswa saya itu aktif dan berkolaborasi dengan baik dalam materi yang saya sampaikan. Karena di pembelajaran minggu depan itu adalah materi tentang gerak lokomotor, gerak dasar anak-anak. Itu harapan saya agar mereka semua dapat mempraktekkan gerak lokomotor itu sesuai dengan capaian pembelajaran yang saya buat, Bu. Saya kembalikan lagi bahwa tujuan saya mengadakan pemetaan kesiapan belajar itu untuk itu, mencapai capaian pembelajaran sesuai yang sudah saya tentukan. Akan tetapi kesulitan saya
tetap pada bagaimana saya memetakan kesiapan belajar siswa sementara kita masih belum mengenal siswa baru itu dengan baik. Oke, baik. Bagus sekali Bu Almed. Baru saja kita sudah mengetahui tujuan percakapan kita itu apa. Ternyata tentang kesiapan belajar siswa. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Menurut Bu Almed, apa yang membuat Bu Almed itu merasa kesulitan untuk melihat, menganalisa kesiapan anak-anak itu bagaimana? Kesulitannya apa? Saya sudah berusaha mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang saya hadapi, Bu. Jadi bagaimana apa jenis asesmen awal yang harus saya berikan kepada siswa baru untuk saya bisa memahami dan memetakan kesiapan belajar mereka. Asesmen apa yang harus saya berikan dalam saya memetakan kesiapan belajar mereka. Kemudian, ya itu aja Bu dulu. Iya, jadi perasaannya Bu Almed ketika Bu Almed masih merasa kesulitan menganalisa kesiapan anak, itu perasaannya jenengan bagaimana? Saya masih merasa ini ya Bu, ada beban karena bagaimana saya menyiapkan pembelajaran saya di minggu depan kepada mereka. Akhirnya itulah mengapa saya harus melakukan suatu coaching kepada seseorang yang saya anggap mampu untuk saya melakukan coaching ini dengan tujuan itu tadi Bu, agar saya bisa memetakan apa sebenarnya kebutuhan asesmen yang saya butuhkan kepada murid saya, Bu. Oke, baik Bu. Jadi kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi kesulitan yang Bu Almed hadapi. Kita lanjut ke rencana aksi. Menurut Bu Almed itu kegiatan apa sih? Kegiatan awal apa yang bisa menyenangkan, membuat anak-anak merasa senang ketika pertama kali melakukan pelajaran olahraga? Hal apa yang membuat mereka senang? Mungkin seperti ini ya Bu, berdasar pengalaman sebelumnya bahwa ternyata mungkin lebih efektif apabila saya itu melaksanakan pemanasan yang saya kombinasikan dengan game. Artinya setelah saya memberikan materi di kelas sesuai dengan kemampuan dasar mereka, sesuai dengan cara belajar mereka, kemudian saya lanjutkan di lapangan dengan memberikan game yang merupakan pemanasan di mana tanpa mereka sadari mereka sudah melakukan suatu pemanasan dan juga sudah membentuk kelompoknya sendiri. Karena saat pemanasan itu, di tengah pemanasan itu saya bisa membentuk mereka menjadi beberapa kelompok tanpa mereka sadari. Contohnya mereka berlari, kemudian saya perintahkan untuk memegang sebuah benda yang terbuat dari besi atau sebuah benda yang terbuat dari kayu. Kemudian saya menunjukkan angka 5, artinya mereka harus membuat suatu kelompok tersendiri. Apakah mungkin itu adalah suatu cara saya untuk memecahkan kemampuan dasar mereka ya Bu? Sebenarnya bagus sekali Bu Almed. Jadi untuk mengetahui kesiapan belajar anak-anak melalui game yang Bu Almed ceritakan itu sudah termasuk hal yang bagus, karena kita tahu bahwa anak-anak itu suka sekali belajar yang berbalut dengan permainan. Dari pembelajaran game dan permainan itu Bu Almed bisa melihat dari siswa yang mana yang perasaannya gembira, siswa yang mana yang masih ragu-ragu, yang masih diam. Artinya siswa yang belum menunjukkan keceriaan ini mungkin saja belum siap dalam belajar itu. Betul juga Bu. Mungkin dengan kolaborasi dengan guru PJOK yang lain bagaimana Bu? Mungkin ada rencana dengan guru olahraga yang lain terkait untuk mengetahui kesiapan siswa ini.
Iya Bu, itu juga mungkin harus saya masukkan dalam program rencana saya nih Bu, karena memang saya harus berkolaborasi yang jelas dengan guru kelas 1. Karena guru kelas 1 ini sudah bertemu baru itu selama seminggu, memang mereka sudah bisa sedikit memahami karakter, minat, bakat, kemudian kemampuan dasar dari siswa ya Bu. Selain tentu saja saya harus berkolaborasi dengan mereka yang lain. Jadi saya akan mempersiapkan kerja dengan baik dengan berkolaborasi dengan guru lain Bu Atia. Oke, benar sekali Bu. Jadi sebelum kita membuat rencana secara pribadi, kita juga perlu berkolaborasi dengan guru lain supaya kita mendapatkan masukan, usulan atau pendapat yang lebih baik demi kemajuan atau kompetensi peserta didik kita. Sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab Bu. Bu Almet, komitmennya terhadap rencana ini yang tadi sudah kita jabarkan, yaitu tentang melakukan game awal untuk mengetahui kesiapan siswa, kemudian berkolaborasi dengan guru kelas 1 atau dengan guru olahraga yang lain. Apa komitmen terhadap rencana aksi yang tadi sudah Bu Almet sampaikan? Komitmennya apa? Baik. Saya berkomitmen Bu bahwa saya akan mempersiapkan materi pembelajaran saya minggu depan itu dengan baik. Saya akan mempersiapkan segala sarana prasarananya dengan baik, dan kemudian selanjutnya saya akan mencari umpan balik dari teman atau teman sejawat atau mentor atau rekan-rekan sejawat guru olahraga yang saya ajak untuk berkolaborasi Bu. Jadi harapan saya mempersiapkan materi dengan baik, saya bisa membuat rencana pembelajaran saya juga akan berjalan dengan baik. Iya. Iya, bagus sekali Bu Almet. Jadi kesulitan yang Bu Almet hadapi ternyata sebenarnya bisa kita cari bersama-sama solusinya. Bahkan solusi pertama yang didapatkan semuanya bersumber dari Bu Almet sendiri dengan cara kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, berkolaborasi dan menganalisa peserta didik kita. Jadi tadi tindak lanjutnya juga sudah Bu Almet sampaikan tentang mempersiapkan materi yang akan sampaikan kepada anak-anak gitu ya, itu komitmennya. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Almet sampaikan terkait dengan kesulitan atau umpan balik yang lain? Ya, harapan saya bahwa setelah saya mempersiapkan, kemudian mempersiapkan materi dengan baik, setelah saya melakukan coaching dengan panjenengan, itu akan bisa meningkatkan kemampuan saya bisa menjadi seorang guru yang bisa membahagiakan siswa-siswa saya di pembelajaran olahraga. Kemudian juga bisa mengembangkan diri saya agar bisa menjadi guru yang lebih berkompeten di bidang saya, Bu. Baik Bu Almet, jadi sekarang percakapan kita, tujuan kita sudah mendapatkan goal ini ya. Alhamdulillah sudah menemukan solusi bersama-sama terkait kesulitan yang dihadapi. Kita ada lagi yang mau disampaikan atau kita akhiri Bu? Ya Bu, saya kebetulan saya juga masih ada kegiatan lain, jadi saya memohon maaf harus mengakhiri percakapan coaching hari ini Bu Atia. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum. Malam Bu Atia. Malam Bu Almet. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Atia juga apakah keadaannya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun tadi agak lelah MPLS kelas 1 Bu. Oh iya, kita kedatangan siswa baru ya Bu ya. Tentunya akan banyak tantangan kita mendapatkan siswa baru.
di tahun ajaran baru ini. Bu Atia, kenapa sepertinya Bu Atia ada sesuatu yang dipikirkan? Iya, Bu. Jadi kegiatan... Boleh tahu, Bu, kira-kira? Nggih. Jadi kegiatan MPLS tadi itu saya punya beberapa siswa yang memang yang mencolok itu memang satu siswa. Sebenarnya ada beberapa siswa yang membuat saya itu agak berpikir ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa sebagai guru kalau memiliki beberapa siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda itu kita merasa kesulitan untuk mengajar. Bahkan bukan mengajar, masih dalam masa pengenalan lingkungan pun ada anak yang mogok, tidak mau mengikuti kegiatan itu yang membuat saya sedikit ini ya, bingung gitu, Bu. Iya, paham. Saya memahami, Bu, bahwa beberapa kesulitan memang akan muncul secara kondisional saat kita menghadapi siswa baru. Dan saya akhirnya juga paham mengapa kita harus panjenengan dan saya melakukan coaching ini adalah tujuannya untuk kita sama-sama membantu panjenengan membahas apa yang panjenengan pikirkan tadi, Ibu Atia. Ya. Jadi saya itu merasa kesulitan mengatasi perbedaan karakteristik siswa, Bu. Ada anak yang karakteristiknya itu ceria, suka senang ketika diajak bermain, bercanda dengan gurunya. Tapi ada juga siswa yang seperti ingin main sendiri, tidak terlalu mau mengikuti pelajaran. Akhirnya membuat saya bingung. Nah, secara tidak langsung kita tadi sudah berhasil mengidentifikasi masalah panjenengan, Ibu Atia, bahwa di siswa-siswa kita yang baru tadi tuh ada siswa yang antusias, ada siswa yang ceria, dan ada siswa yang agak malas-malasan, ada yang manja, masih mau diantar orang tuanya. Begitu, Ibu Atia? Iya, Bu, betul, Bu. Nah, setelah kita identifikasi permasalahan panjenengan, kemudian apa kira-kira yang akan panjenengan lakukan, yang panjenengan rencanakan dalam kegiatan setelah masa MPLS ini nanti selesai, Bu Atia? Saya punya rencana begini, Bu. Jadi memang saya harus melakukan pendekatan dengan beberapa siswa ini, yang memang yang paling mencolok ini satu anak. Saya ingin melakukan pendekatan, mungkin dia belum bisa beradaptasi karena ini sekolah tempat baru ya, sebelumnya di TK, kemudian pindah ke SD. Saya ingin menanyakan apa yang dia rasakan, kenapa dia merasa kesulitan, kemudian tidak mengikuti kegiatan, malah murung, menangis, sedih. Itu saya ingin melakukan pendekatan dengan dia. Itu sih sebenarnya untuk tahap awalnya, Bu. Iya, betul, Bu. Jadi di saat kita mengalami masalah, akan timbul beberapa masalah lain yang akan muncul juga. Nah, memang kita harus membutuhkan prioritas masalah apa yang akan kita tangani dan kita selesaikan. Dan sepertinya panjenengan tadi juga sudah menemukan bahwa prioritas panjenengan dalam rencana yang akan panjenengan lakukan adalah siswa tadi yang menonjol itu anaknya yang Bu Atia. Nggih, Bu. Saya juga sebenarnya ingin ngobrol berdua dengan ibunya atau orang tuanya terkait dengan anak tersebut. Apakah memang dulunya juga seperti itu ketika berada di lingkungan baru atau memang baru pertama kali ini? Menurut jenengan kalau saya melakukan percakapan dengan orang tuanya, apakah juga bisa sebagai tahap penyelesaian masalah, Bu?
Betul sekali Bu, tentu saja. Itu karena dalam rencana kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi kita memang harus melibatkan orang-orang di sekitar. Dan panjenengan sudah menentukan ya bahwa akan ada beberapa pihak yang akan panjenengan libatkan, antara lain orang tua, kemudian rekan sejawat, dan guru. Saya setuju sekali bahwa kita memang harus melibatkan orang lain dalam kita melaksanakan perencanaan kegiatan yang akan panjenengan lakukan di siswa baru tersebut. Nah, apakah panjenengan juga mempunyai referensi atau rencana kegiatan lain Bu terhadap siswa tersebut Bu? Yeah. Rencana lain saya itu karena dari asesmen awal yang berupa misalkan bukan tentang membaca dan berhitung ya Bu, misalkan tentang pengenalan warna atau tanya jawab tentang gambar, itu saya juga merasa anak ini masih kompetensinya belum sampai di tahap itu. Artinya anak ini juga masih merasa kesulitan. Jadi saya ingin memfokuskan sebelum memasuki materi inti, saya ingin memfokuskan kepada anak ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang ringan seperti perbedaan warna, perbedaan bentuk, atau hal yang lainnya. Jadi saya tidak ingin langsung memberikan materi yang sudah ada di kurikulum kelas 1 supaya anak ini tidak semakin sering menangis, sering sedih, jadi supaya dia merasa nyaman. Betul sekali, saya setuju Bu Atia. Nah, mungkin dari apa yang panjenengan lakukan itu, kemudian perlu juga dilakukan bahwa panjenengan juga harus tetap melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang panjenengan sebutkan tadi tentang kegiatan treatment panjenengan kepada siswa. Nah, kemudian apakah tidak diperlukan juga bagaimana panjenengan harus meminta pendapat atau saran dari pihak-pihak lain tersebut Bu Atia? Kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan kepada ini tadi, pihak-pihak yang panjenengan ajak kolaborasi? Iya Bu, jadi di sekolah saya kelas 1 ada 2 kelas 1A dan kelas 1B. Pada kegiatan MPLS ini memang antara guru kelas 1A dan 1B itu bekerja sama, berkolaborasi untuk memberikan kegiatan yang sama juga, jadi tidak berbeda. Nah, saya juga tadi mendapatkan bantuan dari guru kelas lain sama guru kelas 1. Saya pun juga bantu bagaimana cara menenangkan anak ini yang tiba-tiba mogok, tidak mau mengungkapkan isi hatinya, ditanya tidak menjawab. Saya juga dibantu oleh guru kelas 1 yang lain. Itu saya bersyukur sekali karena dari kita mau bekerja sama dengan orang lain, kita akan mendapatkan inspirasi. Apakah yang kita lakukan itu kurang, mungkin guru lain bisa menambahkan supaya kesulitan ini bisa diselesaikan, gitu Bu. Ya, baik sekali Bu Atia. Apa-apa yang sudah panjenengan rencanakan, langkah-langkahnya, kemudian rencana yang sudah terstruktur dengan baik, kemudian kolaborasi yang berjalan dengan baik, itu akan bisa mengatasi segala tantangan yang akan panjenengan hadapi. Nah, kemudian dari hal tersebut kita bisa melihat nanti bagaimana bentuk tanggung jawab panjenengan kepada rencana tersebut. Nah, saya ingin menanyakan kepada panjenengan bagaimana komitmen Bu Atia terhadap rencana yang akan panjenengan lakukan kepada siswa tadi terkait permasalahan Bu Atia.
Jadi komitmen saya, yang pertama saya akan melakukan percakapan yang nyaman, yang hangat dengan anak tersebut dalam suasana hatinya yang sedang baik-baik saja. Saya rasa kalau saya mengajak ngobrol pada saat anak ini sedang emosi, justru tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi saya akan mempersiapkan dengan baik kapan dan di mana supaya bisa ngobrol berdua. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya di sekolah ini, apa yang diharapkan dari teman-teman dan Bapak Ibu guru di sekolah gitu. Jadi saya akan mempersiapkan itu dulu, kemudian mempersiapkan bercakap-cakap dengan orang tuanya. Itu menurut saya, Bu, untuk komitmen saya. Baik sekali, Bu Atia. Hal yang panjenengan lakukan itu dapat membantu panjenengan untuk mempertanggungjawabkan atas segala rencana kerja panjenengan terhadap siswa yang kita bicarakan tadi. Nah, kemudian saya ingin menanyakan, apa yang panjenengan lakukan untuk menjaga komitmen terhadap teman-teman yang panjenengan ajak berkolaborasi tadi, Bu, jadi teman-teman di sekolah, kemudian orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab kita, kemudian apa komitmen Bu Atia terhadap mereka? Oke, jadi karena yang kita tahu bahwa yang mengajar di kelas itu bukan hanya guru kelas, ada juga guru olahraga, guru agama, dan guru ekskul yang lain. Saya akan meminta bantuan kepada teman-teman untuk mengatasi beberapa anak yang butuh pendampingan khusus ini. Jadi komitmen saya akan mempersiapkan dengan baik pembelajaran untuk anak-anak tersebut. Saya minta bantuan juga dengan cara mengajak anak tersebut ngobrol oleh guru-guru lain sehingga anak tersebut merasa nyaman bukan hanya dengan saya tetapi juga dengan guru-guru yang lain sehingga kedepannya dia bisa beradaptasi dengan baik di sekolah. Setuju sekali, Bu Atia. Mungkin perlu nanti dilanjutkan dengan adanya tindak lanjut umpan balik dan refleksi ya Bu Atia, karena untuk mengetahui bagaimana rencana si kerja kita apakah memang sudah sesuai dengan hal-hal yang juga mereka inginkan sebagai rekan kolaborasi kita. Baik, Bu Atia. Perasaan panjenengan setelah kita melakukan sesi coaching ini, Bu Atia? Perasaan saya lega, Bu, lega karena menghadapi anak seperti ini itu butuh kesabaran, butuh tantangan, butuh bantuan juga dari orang lain, dan kita juga butuh refleksi menurut guru-guru yang lain, tindakan saya itu bagaimana, apakah sudah sesuai dengan untuk mengatasi masalah ini, Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Atia, cakapan kita hari ini membuka pengetahuan kita tentang banyak hal tentang siswa baru kita di tahun ajaran baru ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini membawa manfaat buat kita semua ya Bu Atia. Terima kasih banyak Bu Almet. Selalu. Waalaikumsalam.